Oke, para guru hebat. Jujur saja, pernah nggak sih lihat muka anak-anak langsung lemes begitu kita bilang, hari ini kita belajar grammar? Saya juga pernah. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ubah momen itu jadi sesuatu yang seru dan ditunggu-tunggu. Yuk kita bedah bareng resep praktisnya. Ini dia nih, pertanyaan klasiknya kan. Gimana caranya mengubah keluhan jadi sorak-sorai pas pelajaran grammar? Ini tantangan kita bersama. Tapi tenang, solusinya ada kok, dan kita akan kupas tuntas hari ini. Kunci dari semuanya itu ada di filosofi ini, pembelajaran mendalam. Gini deh, anggap aja ini kayak ngajarin anak berenang. Kita nggak cuma kasih buku teorinya kan, tapi kita ajak mereka nyemplung langsung ke kolam. Jadi, tujuannya bukan hafalan, tapi pengalaman. Biar ilmunya nempel, bukan cuma lewat. Baik, sekarang mari kita buka kotak peralatan kita. Ini dia, cetak biru yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa untuk pelajaran 30 menit yang bisa mengubah suasana kelas Anda. Coba perhatikan baik-baik tujuan-tujuan ini. Yang terakhir, itu favorit saya. Kita nggak cuma ngejar jawaban yang benar. Kita mau membangun pembicara yang percaya diri. Tujuan seperti berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri inilah yang bikin pelajaran kita jadi lebih dari sekedar pelajaran biasa. Ingat ya teman-teman guru, kita mulai dari yang kecil untuk mencapai hal besar. Dengan fokus ke kosakata yang udah akrab di telinga mereka, kayak student dan teacher, kita bantu mereka merasa nyaman duluan. Ini fondasi yang kokoh, bukan beban yang bikin pusing. Dan ini dia bumbu rahasianya. Lihat deh alurnya di slide ini. Kita ajak mereka berpikir dulu, lalu diskusi bareng teman sebangku, dan terakhir kita main bareng. Kombinasi Think Pair Share, games, dan latihan berpasangan ini adalah mesin penggerak yang bikin kelas jadi aktif dan jauh dari kata membosankan. Oke, sekarang ayo kita masuk ke kelas imajiner kita. Anggap saya pemandu Anda. Bayangkan Anda sedang berdiri di depan murid-murid, siap untuk memulai pelajaran yang bakal seru banget. Cukup ingat 3 kata ini. Pemanasan, pemodelan, latihan. Ini adalah 3 pilar pelajaran kita. Setiap fase ini saling nyambung, menciptakan alur yang mulus dari pengenalan konsep sampai akhirnya mereka bisa pakai sendiri. 5 menit pertama itu krusial banget. Energi Anda di awal menentukan mood satu kelas. Mulailah dengan sapaan ceria seperti ini. Waktu Anda bilang, I'm happy, Anda bukan cuma ngajar grammar, tapi juga nularin energi positif. Tiba-tiba, grammar jadi nyambung dengan perasaan mereka. Jadi relevan. Nah, di fase pemodelan ini, Anda adalah kaptennya. Pakai pendekatan, saya contohkan, kamu ikuti. Ini cara paling aman buat siswa untuk mencoba tanpa takut salah. Mereka dengar intonasi Anda, lihat ekspresi Anda, terus mereka tiru. Anggap saja kita lagi kasih mereka roda bantu sebelum siap goes sendiri. Jangan pernah sekali-kali meremehkan kekuatan kartu flash. Serius, kita nggak butuh proyektor mahal atau teknologi canggih. Kartu-kartu sederhana ini adalah alat bantu visual yang luar biasa. Anak-anak bisa pegang, bisa lihat, dan bisa hubungkan kata dengan gambar. Pembelajaran jadi lebih hidup. Nah, ini dia momen di mana kelasnya jadi pecah. Coba bayangkan, anak-anak bergerak di kelas sambil ketawa-ketawa nyari pasangan kartu yang benar. Tips dari saya, bikin ini jadi permainan kelompok kecil. Energi kolaborasi mereka bakal bikin aturan grammar yang abstrak ini jadi terasa nyata dan seru. Oke, pemanasan sudah, latihan juga sudah. Sekarang saatnya momen puncak, produksi. Ini adalah saat di mana kita lepas roda bantu tadi dan biarkan siswa menunjukkan apa yang sudah mereka bisa. Dari sekedar meniru, sekarang mereka mulai mencipta. Perhatikan angka ini, 2-3. Kuncinya di sini adalah target yang realistis. Kita nggak minta mereka bikin esai kok. Kita cuma mau mereka merasakan kemenangan kecil dari berhasil membuat 1 atau 2 kalimat yang benar. Kemenangan-kemenangan kecil inilah yang membangun kepercayaan diri yang besar. Dan inilah dia, momen di mana semua usaha kita terbayar. Ketika seorang siswa, mungkin yang paling pemalu di kelas, bisa berdiri dan dengan lantang bilang, I am a student. Itu bukan sekedar kalimat, itu adalah bukti nyata kalau metode kita berhasil. Itulah keajaiban mengajar. Oke, tugas siswa mungkin sudah selesai, tapi tugas kita sebagai guru profesional justru baru dimulai. Langkah terakhir ini khusus untuk kita. Yuk kita bicara tentang gimana caranya jadi guru yang reflektif, karena guru terbaik adalah pembelajar seumur hidup. Setelah kelas selesai dan suasana sudah tenang, coba ambil waktu sebentar. Tanya ke diri sendiri, apa momen terbaik hari ini? Mungkin pas anak-anak ketawa bareng waktu main game, atau pas lihat ekspresi aha dari seorang siswa. Akui dan rayakan kemenangan-kemenangan kecil ini. Itu bahan bakar kita. Sekarang yuk kita main jadi detektif.
Apa yang bisa kita baca dari wajah-wajah siswa tadi? Apakah mata mereka berbinar karena semangat, atau dahi mereka berkerut karena bingung? Reaksi nonverbal mereka itu adalah rapor paling jujur tentang pelajaran kita. Lanjut, kita analisis strateginya. Permainan kartu tadi, apakah itu benar-benar efektif? Jangan cuma tanya apakah berhasil, tapi gali lebih dalam. Mengapa berhasil? Apa karena ada unsur geraknya? Atau karena ada kompetisinya? Memahami mengapanya akan bantu kita mengulang kesuksesan itu lagi. Dan ini pertanyaan yang paling kuat. Apa satu hal kecil yang mau saya coba ubah di pertemuan berikutnya? Ingat ya, ini bukan soal mencari-cari kesalahan. Ini soal kemajuan. Setiap pelajaran adalah kesempatan untuk jadi sedikit lebih baik. Proses inilah yang membuat kita terus bertumbuh sebagai pendidik. Jadi, mari kita pegang ini erat-erat. Pada akhirnya, suksesnya pelajaran grammar kita itu gak diukur dari berapa banyak kalimat yang benar, tapi dari berapa banyak siswa yang merasa cukup aman dan berani untuk membuka mulut dan mencoba. Saat kita berhasil menciptakan keberanian, kita bukan lagi cuma ngajar bahasa, kita sedang mengubah hidup. Itulah kekuatan Anda sebagai guru.